Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah nafa'ana bil muhtaram. Al-Fatihah. Mulahadzat ya rupane pira-pira keterangan, talkhis, penjelasan. Al ibadatu allati awwalu wa dzikrun wajaba iktiranuha bi kulli lafdin ayu jadu jami'un niyati mu'tabarah. Al mu'tabaru an kulli harfin minhu wa qilla yakfi bi awwalihi ay la yajibu istishabu wa ila akhirih. Wa dzalika mislu takbiratil ikhrami fi sholati. Al ibadatu ta'ala ibadah alati kang awal kang kawitan ibadah. Zikrun iku rupane zikir. Wajib wis majibaken apa iktiranu wis wajib apa iktiranu barengno niat ya, bab niat itu ya. Alat niat itu ya. Bikul lafdin kelawan saben-saben suci-suci. Ayu jadu. Tegese ditemukaken apa jamul niati sakabeh niat al mutabarakang kang den arani ya. Kang disebut kang diarani an kulli harfinhu saking saben-saben harf minhu setengah saking harf ya. Jadi ibadah ya, ibadat itu masih bahas soal niat ya. Waktu niat kemarin ya, al-mahmud asani waktu niat ya. Beberapa ibadah ya yang alati awal wa dzikrun yang melibatkan dzikir ya, dzikir ya. Jadi ibadah yang melibatkan dzikir ya, yang ibadah yang pertamanya ya atau dimulai dengan dzikir atau yang pertamanya itu dzikir ya wajib iktiranu bikulafdin ya. Maka wajib ya menggabungkan ya, dengan lafadz. Nah, jadi ini ibadah dzikir ya. Ulang lagi ya. Ibadah yang dimulai dengan dzikir. Paham maksud saya? Ibadah yang dimulai dengan dzikir. Maka wajib membersamakan, menggabungkan dengan lafadz. Ya. Ayu jadu jami'un niyati al mu'tabar an kulli harfin minhu. Atau harus ditemukan ya atau semua niat tadi di setiap hurufnya yang dimaksud itu al mu'tabar itu. Jadi atau harus ditemukan setiap hurufnya. Jadi itu harus ada niatnya. Jadi kalau ada ibadah yang dimulai dengan dzikir, maka harus dibarengkan dengan lafadz. Paham ya? Harus dibarengkan, harus dibersamai dengan lafadz ya. Dan harus dilibatkan dengan semua lafadz itu mengandung niat atau niat itu mengandung lafadz. Ya. Melibatkan semua huruf itu mengandung niat. Paham ya? Jadi setiap huruf mengandung niat. Wakila yakfi bi awalihi. Wakila lan den ucapno. Ya, ada yang berpendapat yakfi bi awali ya. Bakal cukup bi awalihi kelawan awale lafadz atau harf berarti. Nah, jadi sebenarnya untuk ibadah yang melibatkan dzikir di awalnya maka harus wajib atau harus ya itu dibarengkan dengan lafadz ya. Bahkan semua lafadz yang mengandung huruf-huruf itu harus ada niatnya. Tapi menurut sebagian wakil la yakfi bi awali, yang jelas cukup lafadz pertama. Aila yajibu istishabu wa illa akhirih. Aila yajibu tegese la yajibu ora bakal wajib apa istishabu. Istishab yang barengi niat mang illa akhirih maring akhire harf ya. Ada yang mengatakan tidak wajib membersamai atau membersamakan antara dzikir ya dengan antara niat dengan huruf-huruf itu sampai akhir, tetapi cukup ya cukup di awal saja ya yakfi bi awali, tidak wajib semuanya.
Wadalika misu takbiratil ikhrami fi sholati. Wadalika mengkono contoh ibadat alati awaluha tadi. Itu koyok takbiratul ikhram fi sholati. Nah, misalnya lafaznya takbiratul ikhram berarti piye? Lafaz takbiratul ikhram Allahu Akbar. Jadi ada makna setiap huruf itu harus diniati untuk sholat. Allahu Akbar. Jadi huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf alif, berarti setiap huruf itu. Ini kan sholat ya? Sholat yang dimulai dengan dzikir ya enggak? Sholat itu dimulai dari dzikir. Bentuk dzikirnya Allahu Akbar, ya kan? Nah, jadi ini harus diniati sampai dari huruf pertama alif sampai huruf terakhir berarti ra. Itu harus diniati dzikir. Diniati untuk sholat. Ya, diniati sholat dimulai dengan takbiratul ikhram. Nah, tetapi ono sing mengatakan ora kabeh. Wis cukup di awal di dalam kata alif saja sudah cukup. Paham ya? Jadi Allahu Akbar itu ini kan harus iqtiranuha kan, membersamakan antara lafaz dzikir dengan niat. Paham ya? Nah, itu cukup di ujungnya saja, alifnya saja. Allahu Akbar. Enggak usah sampai terakhir, enggak masalah. Tapi yang satunya enggak harus sampai akhir. Allahu Akbar, diniati penuh. Sampai niati ketika di dalam alif saja sudah cukup. Paham ya? Al-ibadati allati laha awalani. Al-ibadati utawi pira-pira ibadah allati kang laha maring niat ya. Iku awalani ana rong kawitan, hakikiyin wa nisbiyin ya. Jadi ono hakiki, ono nisbi. Jadi ono ibadat yang itu ono dua permulaan awalani. Yang pertama bersifat hakiki, yang kedua bersifat nisbi. Yajibu iqtiranuha bihima wa dzalika mislul tayamumi ya. Nah, yajibu wajib apa iqtiranuha barengno niat bihima kelawan karone awalani hakiki wa nisbi ya. Wa dzalika mengkono ibadat artilah awalani iku mislu tayamumi ya, seperti tayamum. Tayamum itu punya dua permulaan ya. Apa permulaan pertama? Permulaan pertama apa? Tayamum. Ya, tayamum. Tayamum itu ada dua, yang satunya hakiki, yang kedua nisbi. Yang hakiki itu harus ono debune. Ya, meskipun cuma sedikit. Ya, nek ono debune gak iso, tapi apa ono sing gak ono debu. Nek pesawat ono debune ora pesawat itu. Nek betul ki make debu. Nek pesawat ono debune apa ora? Ono debune apa nek pesawat? Ada. Tetapi ini secara hakiki, secara nisbi, gak ono ajane. Iya toh? Resik kok. Iya toh? Bayangku ben tayammu yo nganggo debu apa kayak pawon kae oke ngono bayangan. Nah, jadi namanya juga tayamum itu pakai debu, kalau wudu pakai air. Ono gak debune kuwi? Nah, itu dua pendapat. Ada yang maksudnya ada dua penjelasan ya. Yang pertama debunya itu bersifat hakiki, yang kedua bersifat nisbi. Hakiki itu pasti ono debune. Ya. Yang nomor dua nisbi itu resik sebenarnya. Iya toh? Oh juga demek kursi. Kan resik toh? Nah, jadi yang tapi sebetulnya itu enggak mungkin resik, tetap ono debune. Nah, jadi sampean wajib ya membarengkan niat itu ketika sampean lihat debu atau tidak. Engko sampean wah tak resik ana debune. Yo gak iso niat sampean. Yo yakin kan ono debune meskipun itu ora ono. Paham ya? Paham enggak? Jadi nek sampean tayamum itu yakin itu ada debune secara hakiki meskipun secara kasat mata nisbi itu gak ono. Ana golek debune pesawat piye? Debune ya wis yakin iku ono debune meskipun enggak ono resik. Nah, jadi ono debu maupun tidak sampean harus meniatkan ketika pertama tayamum. Ya, piye tayamum? Wajah kan. Nah, jadi sampean ora usah kemu wong tayamum kemu.
Ya, jadi sama demek ini kita wajah niki. Iku ono dua masalah. Satu debu hakiki, yang dua debu nisbi. Hakiki itu mesti ono debu nih, tapi gak ketok sampean. Nek nisbi ya resik. Nah, sampean gak usah ragu. Wah, resik ada debune. Yo kayak pokoknya tayamum ono debune. Mesti ngajan. Nah, itu harus dibersamakan. Itu ya. Al ibadatu. Utai pira-pira ibadat. Datil af'ali apa? Kang apa? Dat kang bangsa af'al ya. Dat kang bangsa af'al. Iku yaktafi. Bahkan nyukupi apa datul af'al biniati fi awaliyah. Ya, kelawan niat yang dalam kawitane ibadat af'al. Wala yahtaju ilaha fi kulli fi'lin. Nah, ora butuh ya apa ibadat af'al mang ilaiha maring niat fi kulli fi'lin ya ing dalem saben-saben agawe. Nah, jadi ibadah ya ibadah yang datul af'al yang banyak perbuatannya, yang datul af'al itu yang banyak, maka cukup dengan niat di awal saja, tidak membutuhkan berikutnya. Itu ya. Jadi banyak perbuatannya itu ya. Ikhtifa'un bi insiha biha alaiha wa dzalika bisul wudu'i wa sholati wal haji wa ghairiha. Ya, ikhtifa cukup ya bi insiha biha kelawan barengno insihab itu nyukupine padha sahab itu ya nyukupine apa tadi cukup niat alih ngatasé ibadat datil af'al. Nah, jadi sampean niat wudu ya pada misal wudu wasal sampean niat haji. Haji itu akeh apa ora? Haji akeh apa ora? Haji banyak enggak itu? Banyak sekali ya. Apa sampean? Rukun, syarat, muga-muga sampean nek haji engko ngapal dhewe. Kata isi adoh saiki. Muga cepet Allahumma amin. Umroh. Wah, akeh umroh. Ya sampean ora perlu sitok-sitok. Ya. Aku niat apa? Nek umroh itu berarti saya niat ikhram untuk umroh. Saya niat salat sunnah ikhram untuk umroh. Saya niat tawaf untuk umroh, saya niat sa'i untuk umroh, saya niat tahallul. Enggak perlu. Wis pokoknya salah ketika sampean pakai ihram wis niat umroh wis rampung. Paham ya? Nah, jadi ini kan banyak pendapat-pendapat. Jadi sampai ketika memulai pertama ya, berarti pertamanya ketika umroh itu berarti apa? Yang pertama. Pertama umroh, rukunnya memakai ihram di nyambung belas pikir umroh. Memakai ihram di Arman malah reneng wong diajari umroh di Arman eneng. Di Arman di Jawa lho reneng. Malah bab ono haji ono umroh kok malah reneng. Rukun umroh pertama yang harus dilakukan Mas Habib. Wah, suwe umroh sampean ini. Pertama itu pakai ihram di mikot. Sampean ora pakai ihram di mikot sampean iso kena denda ya. Nah, itu mikot itu termasuk wajib rukun wajib ya. Nah, jadi orang usah kabeh diniati apa misalnya nang mikot niat mikot untuk ikhram, niat pakai ikhram. Jadi niat ikhram pakai niat umrah pakai ikhram, kemudian niat talbiyah ya untuk umrah, niat tawaf untuk umrah, niat sa'i untuk umrah, niat tahallul enggak pas pertama kali pas di mikot Allahumma umrotan nilai terus cukup gitu ya. Nah, utawa sampean wudu banyak enggak? Datul af'al apa enggak? Banyak ya. Nah, apa gerakan apa saja di dalam wudu itu? Yang pertama yang wajib wajib basuh bokong wajah. Terus yang kedua tangan. Terus Loh, bingung. Di sunat di rukun to, bingung to. Ya. Malah. Jadi sampean ora usah diniati sitok-sitok.
Ya. Niat basuh wajah untuk wudu, niat basuh tangan. Ketika sampai memulai, nah itu sah. Paham ya? Nah, jadi al-mabhasusani mahalun niat. Al-mabhasusani utai pembahasan kang nomor 3 iku mahalun niat, panggonane niat. Al-aslu utawi kang asal. Anna ya, mahaluwa al-qalbu iku setuhune panggonane niat al-qalbu iku ana ing dalem ati ya. Anna mahalaha al-qalbu li anna haqiqataha al-qasdu mutlaqan wa kilal muqarin wa kila al-muqaranu lil fi'lin wal hasru anna hunaka aslaini inna la yakfi at-talaffadu bil lisani dunal qalb wa man furu'i dzalika law ikhtilafal lisanu wal qalbu fal mu'tabaru bima fi qalb falau nawa bi qalbi az-zuhra wa bil lisani al-ashra fa innahu yasiku duhruhu kama law nawa bi qalbi al-wudu'a wa bil lisani at-tabaruda fa innahu yasiku wudu'uhu wa kadzalika law sabaqa lisanu ila lafdil yamini bila qasdin falatan aqadu atau falatan aqidu wala ta'allaqu biya kafaratun au qasdu ala syai'in fasabiqa atau fasabaqa lisanuhu ila ghairihi fallahu hukmun ma qabla hadil mas'alah. Paham? Paham ora? Malah aku yang ini bisa luwih paham ngene iki yo. Nanti dikanduli malah meraba-raba tapi apa bareng-bareng belajar ya. Innahu la yakfi. Innahu al aslu utawi asal ya. Asale anna mahalaha iku setuhune panggonane niat ya. Al qalbu iku ana ati. Yang sebenarnya tempatnya niat itu ada di dalam hati. Sebab li anna haqiqataha al qasdu mutlaqan ya. Kalau sak temene hakikat niat iku al qasdunya jo mutlak kelawan mutlak. Sebab hakikatnya niat itu adalah menyengaja. Dah cukup mutlak itu menyengaja. Ya. Jadi menyengaja itu wakilah al-muqaranu lil fi'lin ya. Nah, wakil al-muqaranu menyengaja itu biasanya wakilah ya dibarengno ya al-muqarinu lil fi'lin dibarengno maring agawe al-muqarin ya. Jadi niat itu yang asli ada di dalam hati dan hakikatnya niat itu adalah menyengaja dan biasanya niat itu dibersamai dengan perbuatan atau dibarengkan atau dibarengkan ya dibarengkan atau dibersamai bersamaan gitu ya. Nah, kadang-kadang untuk jemaah yo golek kata-kata yang pas yo angel ya. Gitu. Niat itu biasanya bersamaan dengan lil fi'lin. Nanti enggak usah korona itu membandingkan bukan. Jadi koren di sini bukan membandingkan tapi membersamakan dengan perbuatan. Wal hasil annahunaka hasil annahunaka ya. Setune mengkono perkara niat makhluk niat iku aslaini ya. Rong asal. Oke, jadi niat orang asal. Innahu la yakfi at-talaffadu bilisani dunal qalb. Yang pertama ini setuhune makhluk niat iku la yakfi ora bakal cukupi apa at-talaffadu nglafatno ngucapno bilisani kelawan lisan dunal qalbi tanpa ana ati. Ora cukup sampai melafalkan niat di dalam lisan ya. Tidak cukup sampai melesankan niat tanpa sampai menyengaja di dalam hati. Paham ya? Jadi yang intinya niat itu di dalam hati qasdu syai'. Jadi lisan atau talafat ya, melesankan ucapan niat itu tidak dihitung tanpa disertai dengan adanya menyengaja di dalam hati dan dibarengi dengan fi'lin atau ya dibarengkan atau tadi bersama dengan perbuatan tadi. Nah, jadi niat itu tidak cukup hanya di dalam lesan, tetapi harus di dalam hati. Makanya tidak cukup melisankan atau melafadzkan lesan tanpa adanya hati. Wa min furu'i dzalika law ikhtilafal lisanu wal qalbu fal mu'tabar bima fi qalb. Ya.
lamun beda sulaya apa alisan lesan wal qalbu lan ati fal mu'tabar mongko kang diitung maksudnya kang dianggap bima kelan barang fil qalbi ku dalem ati. Dadi nek misale sampean sulaya beda atine nandi omongane nandi sing dijukuk nang ngene ati ya. Sampean salat isya ya, sampean di hatimu ini adzan isya ya, sampean niat salat hati sampean salat isya, bibir sampean nawait apa usolli fardhu duhri ya. Atau apa sampean melafalkan usolli fardhu al as ya, sampean salat isya hati sampean di waktu isya, bibir sampean mengucapkan salat subuh, sapa ora? Oh, iki sampean waca iku mah iki diwaca mah lho. Ya. Lau ikhtilafa al-lisanu wal qalbu fal mutabima fi qalbi. Jadi kalau berbeda antara ucapan lisan dan hati, maka yang dihitung adalah hati. Maka fal mu'tabaru itu yang dihitung, yang dianggap, yang dikukuhkan, yang diambil, yang dipilih. Nah, jadi wakil mu'tabar itu ya yang dipilih, yang dikukuhkan, yang diambil. Makanya toriko mu'tabar itu yang dipilih, yang dikukuhkan, yang dianggap. Ya. Nah, jadi kapan ono perbedaan antara ucapan dengan hati, maka yang diambil adalah hati, gitu ya. Nah, makanya nggak cukup melafalkan niat, itu nggak cukup. Yang penting artinya. Nah, meskipun bibirmu tidak atau hatimu iya, yang diambil, aku gak seneng belah aku. Tapi hatimu kelingan wae. Ora penting ucapanmu secara makhluk niat. Ora dianggap ucapan. Ora seneng aku kalau Mbak Anu gak seneng belah. Tapi sampeyan kelingan wae. Sing dianggap hati ya itu secara makhluk niat. Falau nawa biqalbi ad-duhra wa bilisani al-asra ya. Fa inna yasihu duhruhu ya. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong biqalbi kelawan atine wong ad-duhra ing duhur wa bilisani al-asr ya. Wa bilisani kelawan atine wong al-asr. Jadi al-asra ya karena ikut ad-duhra ya, jadi maf'ule nawa tadi ya. Jadi kalau ada orang yang ya hatinya itu sholat duhur tapi lisannya sholat asar, maka fa inna yasihu duhru mongko setune apa ibadah wong mang iku yasihu sah apa duhre wong mang. Jadi nek sampean hatine niat duhur, lisane ngomong ucap asar, yang sah adalah sholat dengan catatan sampean memang sholatnya di waktu duhur. Kalau misalnya sampean sholat di waktu asar, hati sampean itu niat sholat duhur, lisan sampean sholat asar, sing sayang mana? Waktu asar sampean niat sholat duhur, lisannya sampean sholat asar, sing sayang mana? Gak sing sah, gitu ya. Wa kadzalika law sabaqa lisanu ila lafdil yamini bila qasti falatan aqidu wa la yata'allaqu bi kafaratun. Nah, jadi wa kadzalika law sabaqa wis kasebut ya. Wa kadzalika law sabaqa lamun wis kasebut apa lisane wong ila lafdil yamini maring lafat yamin. Apa lafat yamin? Apa lafat yamin ini lafat apa? Lafat apa? Lafat yamin. Loh, yamin ini loh. Ila lafzil yamini bila qasdin kelawan tanpa ana kasengaja. Apa Mas Amul? Lafat yamin ini lafat apa? Lafat yamin? Sumpah. Ya. Jadi kalau misalnya ya sampai nyebut lisan sampean ya sumpah, tapi hati sampean bila qasdin ora niat sumpah, falatan aqidu wala ya ta'allaqu bi kafaratun, maka ora dianggap tan aqidu aqadaya kitan aqidu. Jadi ora dikukuhkan,
apa sumpahe mang wong mang ora ta'ala kulat ora digemandhangaken bi kelawan sumpah mang apa kafaratun kafarat. Jadi nek sampean misalnya ya Bibir sampean biasanya sumpah-sumpah terus. Kuline ngomong sumpah. Mang durung, sumpah durung. Wis sumpah wis nengan itu. Ora kasih wong tahu sumpah ngono kuwi. Nah, sumpah-sumpah, tapi sampean ora niat untuk sumpah beneran, tapi sumpah cuma sumpah-sumpahan, sumpah palsu lah itu ya. Nah, sumpah sampean mang ora dikukukan, ora dianggap. Mergo apa bila kosdin sampean ora niati sumpah beneran. Ya, kalau mang sampean enggak kan biasa sumpah kan akeh sing gak diniati ya. Sumpah lho ora. Sopo sing anu ngusuhi ngono sapa? Sumpah dudu aku ngono. Padahal gak niat sumpah. Yo cuma wis biasa ae ngomong sumpah. Nah, iku ora dihitung. Ya, karena apa hati sampean tidak bersumpah. Tapi sudah kebiasaan sampean ngomong sumpah. Nah, kalau sudah sampean itu apa? Ya maksudnya sumpah sampean salah ini ya. Nah, sampean juga tidak dikaitkan dengan kafarat. Paham ya? Au qasdu ala syai'in fasabaqa lisanu ila ghairihi. Fala hukmun ma qabla hadil masalah. Ya, utawa menyengaja ala syai'in suatu fasabaqa lisanu. Ya, mongko nyebut apa lisane wong ila ghairi maling liyane apa wong. Falahu hukmu ghairi sak liyane masalah falahu malah falahu ghairu ila ghairihi maring sak liyane syai. Falahu mongko kedue wong mang hukmun utawi falahu mongko iku kedue wong mang hukmun utawi hukum maqablah dir masalah ya dihukumi sadurunge masalah. Misalnya sampean menyengaja ya sesuatu kemudian sampean menyebut selain itu. Nah, maka yang dihukumi adalah yang sebelum tadi. Gitu ya. Paham ya? Sampean misalnya niat apa? Sampean misalnya niat sholat qobliyah subuh. Ya, sampean niat ya, apa? Sampean meniatkan ya qobliyah subuh. Ya. Nah, kemudian falahu maqablah di masalah. Nah, jadi ternyata apa? Wis entek waktune. Ngono ya. Falahu maqablah di masalah. Pokoknya sampean meniatkan menyebut sesuatu ya yang tidak pada tempatnya, nah, maka yang dihukumi adalah setelah atau apa qabla sebelum ya, sebelum yang salah tadi. Paham nggak maksud saya? Angel ya? Ya, ini tentang niat ya, menyengaja sesuatu yang sudah disebut yang bukan itu gitu maksudnya. Ila gue gitu ya. Misalnya apa sing bab ibadah iki misalnya sampean sudah terlanjur sampai niati sholat duha ya toh. Ternyata sampai nyebute iku ora sholat duha. Sholat mutlak misalnya kan. Padahal sampai saat dulu niat sholat duha. Nah, maka sampai menyebut lisanmu menyebut sholat mutlak itu ora kanggo. Sing dihukumi sampai sah sholat duha. Ngono ya, paham ya? Jadi ora dihukumi gitu loh. Sampai salah nyebut ya, enggak pada tempatnya. Nah, yang diambil adalah qabla hadir masalah. Paham ya? Gitu ya. Menapa lagi? Istikas ya. Innahu la yustaratu ma'a niyatil qalbi at-talafadu wa min furu'iha. Idza ahya ad-dha bin niyati ja'alaha masjidan fa innahu tasiru masjidan bi mujarradi niyati fala yahtaju ila lafzi. Idza ahya indam tatkalane nguripno sapa wong adha ing ridho ya bin niyati kelawan niat jala wis dadekake sapa wong ha ing niat masjidan kelawan masjid fa inna maqsudune wong sing iku tasiru dadekno masjidan kelawan masjid bi mujarradi niyati kelawan mujarradi niat ya, kelawan mujarad itu ya hanya berbekal niat saja ya. Fala yahtaju ila lafzi, fala yahtaju mongko orang butono sapa wong mang ilal alafzi maring lafaz. Misalnya sampean duwe lemah ya. Nah, sampean niati ame dibangun masjid ya. Ya gitu ya. Idza ahya adza bi ja'alaha masjidan fa inna. Nah, jadi sampean duwe lemah ya. Sampean niati ardo ya. Ya dengan ridho Allah Ta'ala dengan sukarela sampean ya.
Ahya ardo itu membangun masjid dengan sukarela. Ya, jadi ardo itu adalah sukarela. Jadi sampean niat dengan sukarela membangun masjid. Ya. Maka seketika itu niat sampean sah untuk dijadikan masjid. Nah, nek sampean wis niati lemak iki dadi masjid, itu secara fikih sampean salat nang kono dadi masjid. Iki lemakku, ya. Iki lemakku tak niati dadi masjid. Gitu ya. Nah, jadi tak niati itu nang niati ya, sampean salat nang kono sah. Ya. Tanpa membutuhkan ya lafaz lagi. Jadi enggak usah sampean apa keluar-keluarkan ya. Sampai tidak perlu mengkeluar-keluarkan atau melafalkan, ya. Jadi makanya innahu la yustaratu ma'a niyatil qalb at-talafat itu tidak disyaratkan meniatkan hati dengan lafaz, paham ya? Jadi tidak disyaratkan meniatkan hati. Jadi sebenarnya kita sholat itu dengan lesan itu enggak syarat, itu cuma memantapkan kita untuk niat. Nah, menurut Imam Syafi'i itu disunahkan supaya mantap. Tapi meniatkan, melafalkan niat di dalam lesan, melafalkan niat hati ke dalam lesan itu bukan syarat. Paham ya? Yang diakui tetap qasdu syai' di dalam hati. Adapun melafalkan itu sunnah supaya mantap. Nah, sampai niat dengan sukarela membangun masjid. Ya. Kemudian sampai menjadikan itu masjid. Ja'alaha masjidan fa in tasyul masjid, maka ya itu jadi masjid. Nah, jadi sampean niat membangun, sampean niat ya dengan sukarela menjadikan tanah itu jadi masjid. Kemudian sampean bangun jadi masjid. Ya sudah jadi, ya otomatis jadi masjid. Ya, bimujaradil niat itu cukup jadi masjid. Ya, jadi mujarad itu tanpa adanya lafaz atau lesan itu sudah jadi masjid. Makanya bimujaradatin niat itu ya cukup niat saja, ya. Jadi cukup niat saja sudah jadi masjid. Jadi sampean duwe lemah tak niati dadi masjid secara sukarela, terus tak bangun ja'alaha, itu jadi masjid. Ora usah ngomong nang wong iki lho, masjid tak bangun, iki lho dadi tak omong-omongke. Nah, jadi ora perlu fala yahtaju ila lafzi. Jadi sudah otomatis jadi masjid dan dapat fadilah jadi masjid. Ya, itu ya. Man halafa ala yusallimu ala zaidin fasallama ala qaumin huwa fihim wa istisnahu biniyati fa innahu la yahnisu. Man halafa, man udah sama halafa kang sumpah ya, sama dengan yang benar. Lafzul yamin itu lafaznya, kalau halafa ini perbuatan sumpah. Ala yusallimu, kena yusalima ya kena soal ano aneh ya. Karena ada lanya maka boleh yusallimu, boleh yusalima ya. Karena annya disela-selai dengan la ya. Nah, kalau buku-buku kontemporer itu memang biasanya an dulu. Kalau buku-buku lama itu laan, nah itu biasanya la dulu baru an, itu podo. Jadi orang bersumpah tidak akan salam ya. Ya, sapa manang ala Zaid dengan Zaid. Ana wong tidak bersumpah tidak akan mengucapkan salam pada Zaid. Tetapi fasalama mongko salam ya sapa wong mang ala qaum ing atase kaum wa ya kaum fihim ing dalem wong akeh mang. Jadi dhek salam nang ngene kaum wa fihim, wa iya Zaid ya fihim ing dalem kaum. Nah, jadi ana wong bersumpah saya tidak akan pernah mengucapkan salam kepada Zaid, tapi kemudian dia mengucapkan salam kepada kaum banyak-banyak orang yang di situ ada Zaid. Paham ya? Paham enggak? Wa istisnahu biniyati. Nah, maka ini dikecualikan. Wa istisnahu. Konteks ini dikecualikan biniyat lan niat. Fa inna la yahnisu. Mongko setune wong la yahnisu ora kena hukuman ya. Terhadap melanggar sumpah, layaknya orang kena dihukumi melanggar sumpah. Jadi misalnya Faiz bersumpah, saya tidak akan pernah mengucapkan salam kepada Mas Fahrudin. Ternyata dia di depan pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di situ ada Mas
Fakhrudin. Paham ya? Nah, iku ora dianggap sumpah palsu. Kenapa? Karena dia di antara kaum, bukan sendirian. Paham ya? Nah, meskipun di antara kaum itu ada Fakhrudin. Padahal harusnya kan kena ya. Kenapa? Karena di situ ada Fakhrudin. Saya tidak akan pernah mengucapkan salam kepada Fakhrudin. Ternyata di situ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ono Fakhrudin. Nah, jadi sampean tidak dihukumi apa? Melanggar sumpah. Kenapa? Karena di sini apa? Objeknya adalah kaum. Nah, ini pengecualian di dalam niat. Karena sampean tidak meniatkan mengucapkan salam kepada Fakhrudin, tapi sampean meniatkan salam kepada hadirin. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Bingung? Paham ya? Oke. Wa kharaja. Muter-muter ngene terus ya tiba. Wa kharaja. Wis apa durung? Hah? Wis. Wis apa lanjut? Pon, ya wis pon. Ya sesuk meneh. Iki apa ki? Ra'adha ifin. Iki sithik wae ya. Iki soalnya amen lambung. Engko hasus topi. Wis rasa dilanjutke kata wis. Wis apa lanjut sithik iki? Lanjut. Wa khaza was ngetokno sapa wong an hadil asli suwarun. Ba'du ala ra'i dhaifin. Ba'du ala ra'i dhaifin minha. Wa khaza wis ngetokno sapa wong an hadil ulama ini ya. An hadil asli. Ya, saking ikhla asas suwarun apa? An hadil asli suwarun utawi gambaran ya. Wa khaza ana sapa an hadil asli ya. Iku setengah saking ikhla asal suatu utawi gambaran ya. Bak dua rupanya sebagiannya gambaran mang suar ya niat tadi ala ra'id dhaifin ing antase pendapat kang dhaif ya kang lemah minha setengah saking khosain hadil asal. Pertama launawa lamun niat sapa wong an-nadar ing nadar aw tolako utawa tolak biqalbi kelawan atine wong walam ya talafat lan ora nglafatna sapa wong mang walam yan akidu mongko ora ngitung walam yan akid ora apa ora keitung apa an-nadaru nadar tadi wala yaqaulan ora tumibo apa atolaku tolak wala yan lam yan akid ora ora terkukuhkan apa an-nadaru nadar ya. Akad itu kan mengukuhkan ya, mengikat gitu. Tidak mengikat apa an-nadaru nadar wala yaqulan ora tumibo apa atolaku. Jadi seumpama sampai niat nadar ya, niat nadar utawa niat tolak di dalam hati sampean. Nah, ini jadi ono niat kapan ora diucapno iku ora masalah. Yang sing masalah kalau diucapkan. Jadi sampai mesti niat. Tapi sampai enggak mengucapkan itu enggak apa batal. Kenapa? Karena pokok soalnya adalah di ucapan, bukan di dalam hati saja. Paham ya? Misalnya sampean niat nadar. Aku nek misale munakosah wis rampung munakosah langsung sesuk akad ngono Mas Amul. Muga-muga Mas Amul Allahumma Mas Amul nadar wis pokoke gregeten. Pokoke langsung bar munakosa niat tapi ya. Langsung aku akad sesuke. Tapi cuma nang hati ora diucapke. Tapi Mas Amul wis azam nang hati, diniati. Bar munakosa sesuk aku akad. Nah. Utawa ngeri nolak sampai di bojo. Pokoknya nek sampai mobilku payu bojoku tak cerai. Misalnya utawa nek apa gaji pertama mudhun tak cerai. Sampai niati. Malam yang talafat, tetapi enggak sampai ngomong no. Sah apa ora kuwi? Sah apa ora? Hah? Ora sah kok sah piye? Perbuatan iki ada di dalam ucapan. Yo ora sah. Gitu ya. Nah, maka apa? Tidak terikat. Yang akid itu apa an-nadar. Jadi tidak terikat, tidak terkukuhkan, tidak dijatuhi. Atau dijadikan apa itu majulayun akad juga benar. Tidak dijatuhi, tidak diikat dengan, maka tidak hukum tadi tidak jatuh. Ya, wala yakud dan juga tidak
jatuhnya talak. Talak ini harus ada, talak harus ada, talak harus ada, talak harus ada ucapan. Jadi sampai niat talak ini sampai ucapan ya rasa. Nah, itu ya. Atau lau istara lamun tuku sapa wong syatan apa? Sat wedhus. Mosok niki taklif oke lho satu iki kan dasar banget to. Binyatil udhiyah. Kelawan niat udhiyah apa udhiyah? Nyembelih korban. Awil ihdai utawa hadiah, apa ida? Lam tasyir kadzalika. Nah, sampean niat beli wedhus untuk disembelih waktu kurban atau ngasih hadiah. Ya. Terus sampean ora kurban, sampean ora ngasih hadiah, dosa apa ora? Ora apa-apa wong cuma niat. Sampean untuk wedhus, tak niati untuk kurban, tak niati tak kaya Mas Amul hadiah. Ya. Lam tasir kadzalika, ora masalah. Ora dadi lam sora yasir lam tasir. Memang kok ora dadi? Apa kate mengkono-mengkono niat udhiyah tadi gitu ya. Jadi ora dadi. Paham ya? Jadi ora dadi. Jadi niate sampean jadi sampean nek tuku ngono wae. Misale sampean tuku, aku tuku wedhus ngomong, tak keke toil. Engko ben mulai nang Sumatera. Terus bareng tuku ra sida. Dosa apa ora? Ora apa-apa. Karena gak ada hubungannya antara sampean niatmu kalau tukumu. Nah, ora dihitung. Ya. Paham ya? Man azama. Apa azam apa? Apa azam? Tekad. Man azama ala maksiatin walam yaf'alha awalam awalam yatalafat biya lam ya'sam. Man azama kang azam. Apa azam? Tekad. Apa bahasa Jawa azam apa? Hah? Azam apa bahasa Jawa ini? Aku wis berjarak 20 tahun. Tapi kan saya lagi anu ke pondok. Ini aku malah ora tak lapake malah paham. Tapi begitu dilapak sitok-sitok malah bingung. Tapi selama wis niate ngaji bareng salah dibeneri bareng-bareng. Wis ora usah beban. Nah, barang siapa yang berazam, bertekad. Ya, bertekad itu sama dengan niat, tapi niatnya lebih kuat. Ala maksiatin ono wong tekad azam kok nang maksiat. Nah, tapi walamnya falah ora tumibo agawe sapa wong mangha ing maksiat. Awalam yatalafat utawa ora pernah diomongno. Ya, sapa wong biya kelawan maksiat, ya. Lam ya'sa mongko ora dosa sapa man. Ya, lam ya'sa. Jadi misalnya menang-menang sampean itu duwe pikiran nakal gitu ya. Piye pikiran nakal sampean piye? Sampeyan lek musuh ya gak duwe, mesti akeh dipikiran nakal ya. Katanya potongane pikiran nakal kabeh gitu. Ya. Nah, sampean ora berbuat sekaligus juga tidak pernah melesankan. Nek melesankan malah dosa. Niat kok aku niat ame kencan aku sing suwi ngono. Sunuh niat kencan sing suwi. Dosa apa ora kuwi? Dosa wong sampean niat melafalkan kok. Tapi nek sampean nang ati, kata nek kencan malam minggu sing suwi ya. Penak nyekeli tangan, angkat misale ya to. Tapi sampean terus sida, ngaji wae tak baru kan. Dosa apa ora? Ora. Ya to. Tapi nek sampean niat baik oleh pahala apa ora? Oleh pahala. Makanya paling tidak dulu di awal kemarin asik kan enggak apa. Niatul mukmin ya. Niatul mukmin coba di awal niatul mukmin afdhalu min amalihi to. Ini enggak sampean awal itu. Niatnya mukmin itu lebih apik daripada perbuatane. Mana sampean sing niat sing apik. Enak ya agama Islam itu. Niat ngaji, tapi jadi iso ngaji siat ada niat. Niat silaturahim mesti ora sida. Niat tahajud engko bengi. Meskipun ya ora. Lho sing itu daripada gak makanya nek sampean niat dosa ora dilakoni tapi nek sampean niat apik ora dilakoni sampean oleh pahala. Mana kakek niat. Pokoknya niat nulis aku. Ora dilakoni. Iku dari apik daripada ora niat.
Tapi orang kok niat tok, terus balik ini itu niat. Abdullah bin Awali. Aku tak lihat resik-resik itu. Tapi seneng lah gitu. Oleh pahala Ustaz. Ya pasti ya ono alangan itu ya. Jadi ya mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim.